Halo guys, apa kabar kalian? Sorry bro. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ayodhya adalah sebuah film laga berbahasa Tamil India yang dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Vishal sebagai Sub-Inspektur Karnan dan Rasi Karna sebagai Sindhu. Film ini menceritakan tentang remaja pencuri yang bercita-cita menjadi polisi agar bisa menikmati hasil curian dari pencurian yang ditangkapnya tanpa harus susah payah mencuri. Bingung kan guys? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di tepi pantai, terlihat beberapa preman yang tergeletak dengan keadaan yang mengenaskan, sementara beberapa lainnya sedang menghajar seorang dan menguburnya hidup-hidup. Seorang itu adalah Inspektur Karnan. Scene lalu berpindah memperlihatkan kehidupan Karnan waktu masih kecil. Saat itu Karnan ditangkap karena kepergok mencuri. Saat diinterogasi, Karnan dengan bangga mengaku bahwa dirinya adalah anak buah dari seorang preman keji bernama Bullet Rajendran, yang akan membuat polisi ketakutan lalu menebusnya. Tak lama kemudian Rajendran datang menemui polisi. Di depan Karnan, polisi memukuli Rajendran dan mengambil semua uang hasil pencurian, lalu melepaskan mereka semua. Sejak kejadian tersebut, Karnan tak mau lagi jadi anak buah Bullet Rajendran. Dia justru terobsesi menjadi polisi, karena polisi bisa dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus mencuri. Karnan adalah seorang yatim piatu. Dia tidak bisa sekolah di pagi hari karena harus mencari uang untuk kebutuhan hidupnya. Karnan belajar di malam hari, tapi mengalami kesulitan belajar karena sudah penat bekerja. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu, Karnan lulus kelas 10, tapi dia merasa sudah tidak bisa belajar lagi dan akan mengubur mimpinya untuk menjadi polisi. Namun seorang oknum memberitahunya bahwa ijazah dan semua dokumen bisa dibuat asal ada uangnya. Mengetahui itu, Karnan semakin memuja uang. Uang adalah segalanya baginya. Karnan pun membeli ijazah dan semua yang dibutuhkan untuk menjadi polisi, sampai akhirnya dia berhasil menjadi inspektur polisi. Lanjut cerita, di sebuah klub, polisi menangkap sekelompok pemuda karena kasus penyelundupan narkoba. Mereka diseret dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ternyata mereka adalah saudara dari Kalirajan, seorang mafia kelas kakap yang hobinya membunuh siapa saja yang menghalangi bisnisnya. Karena dia mempunyai banyak relasi menteri dan pejabat korup, dia langsung menemui menteri dalam negeri yang sedang renang santuy. Kalirajan ingin mengganti kepala polisi yang ada di Chennai dengan kepala polisi yang mau mendengarkannya, yakni polisi yang tidak mementingkan kebenaran atau keadilan. Tak lain dan tak bukan, polisi itu adalah Inspektur Karnan. Meskipun dia nampak gagah dan selalu sigap menangani sebuah kasus, tapi dia tidak mementingkan keadilan, integritas, dan kebajikan. Yang dia pikir hanya uang, uang, dan uang. Karena akhirnya dipindah tugaskan di Chennai menggantikan kepala polisi di sana. Dia dipindahkan tepat di hari ulang tahun Gandhi Jayanti. Semua anak buahnya memberikan hormat kecuali salah seorang polisi yang bernama Pak Kader. Pak Kader adalah polisi jujur. Dia hanya akan memberi hormat kepada polisi yang memiliki integritas, jujur, dan mengayomi masyarakat. Di balik jeruji, nampak 4 saudara Kalirajan yang ditangkap karena kasus penyelundupan narkoba. Mereka adalah Mani, Raffi, Sudeb, dan Farun. Karena membebaskan mereka tanpa alasan yang jelas. Dia juga sengaja membakar surat keluhan dan penangkapan mereka di depan anak buahnya. Pak Kader memprotes apa yang telah dilakukan Karnan, tapi Karnan malah meminta Pak Kader untuk mengantarnya ke rumah Kalirajan. Ternyata Karnan sudah membuat kesepakatan dengan Kalirajan untuk membebaskan 4 saudaranya. Dengan itu mereka membuat pesta penyambutan Karnan. Kalirajan juga memberikan fasilitas rumah mewah dengan syarat Karnan tidak boleh mengganggu bisnisnya. Keesokan hari di perjalanan kantor, Karnan melihat seorang gadis cantik bernama Sindhu. Dia adalah seorang yang sangat menyayangi binatang. Karnan yang terpesona pun memutuskan untuk langsung menghampirinya dan meluncurkan rayuan gombalnya. Namun sayangnya, Sindhu masih jual mahal dan enggan memberikan nomor teleponnya. Saat kembali ke kantor, di sana ada ibu-ibu yang membuat laporan bahwa putrinya yang bernama Bhavani sudah hilang selama 2 hari. Karena dirasa tidak menghasilkan uang, Karnan tidak begitu memperdulikan ibu itu. Dia malah memanggil pencuri terbaik di Chennai. Dia memerintahkan pencuri tersebut untuk mencuri anjing di rumah Sindhu agar dia bisa sering bertemu dengannya. Rencana Karnan pun berjalan mulus, di mana keesokan harinya,
Sindu dan ibunya datang ke kantor polisi. Mereka melaporkan kehilangan 52 ekor anjingnya. Karnan bilang sebenarnya dia tahu siapa yang suka mencuri anjing. Mereka mencuri hanya untuk dijadikan santapan lauk makanan mereka. Namun Karnan berjanji akan menyelamatkan anjing-anjing itu dan membawanya pulang ke rumah Sindu. Oleh karena itu, Sindu diminta meninggalkan nomor telepon dan alamat rumahnya. 4 jam setelah laporan, anjing-anjing itu dibawa ke rumah Sindu. Sindu dan keluarganya merasa sangat senang. Mereka berterima kasih kepada Karnan karena telah membawa anjing mereka kembali. Dari sini, Sindu mulai membuka hatinya untuk Karnan. Keesokan hari, Ibu Bhavani kembali datang ke kantor polisi. Dia memprotes kepada pihak kepolisian karena kasus kehilangan putrinya tidak segera ditindaklanjuti. Karnan yang ngarang bebas pun menjelaskan bahwa Bhavani sudah kawin lari. Oleh sebab itu, Karnan menyuruh sang ibu untuk tidak menyebarkan berita bahwa putrinya sudah hilang. Karnan berjanji jika nanti ada kabar lagi, pihak kepolisian akan menghubunginya. Lanjut cerita, Kalirajan menelpon Karnan. Dia memberitahu bahwa dia ingin membangun diskotik. Namun pemilik tanah yang bernama Venkatraman tidak mau menjualnya meski dia sudah mengancamnya. Kalirajan meminta Karnan untuk mendapatkan tanah tersebut. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan sejumlah uang. Tanpa membuang banyak waktu, Karnan yang selalu membawa Kader pun langsung menemui Venkatraman. Karnan diam-diam telah menculik cucu Venkatraman, namun dia ngaku yang menculik adalah Kalirajan. Jika Venkatraman tak menandatangani penjualan tanah miliknya, takutnya cucunya akan mati di tangan Kalirajan, dan itu akan menjadi kesalahan Venkatraman yang lebih memilih tanah dibanding cucunya sendiri. Venkatraman sangat sedih. Dia terpaksa menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut. Pak Kader sangat merasa jengkel dengan perilaku Karnan yang sangat tidak adil itu. Namun Karnan beralasan bahwa dia telah menolong mereka berdua. Jika tidak, Kalirajan pasti akan membunuh mereka berdua agar bisa mendapatkan tanahnya. Karnan memberikan sejumlah uang kepada Pak Kader, namun Pak Kader menolak. Karnan tetap pergi meninggalkan sejumlah uang yang ia beri untuk Kader. Kader benar-benar polisi jujur. Ia tak menggunakan 1% uang pun meski anaknya meminta segera dibayari uang tunggakan sekolahnya. Lebih baik anaknya putus sekolah daripada sekolah menggunakan uang haram. Lanjut cerita, hubungan Karnan dan Sindu semakin mesra. Mereka berdua pun jalan-jalan ke sebuah pantai, karena hari itu adalah hari ulang tahun Sindu. Namun saat Karnan sedang memesan makanan, Sindu malah diculik oleh segerombolan preman. Melihat itu, Karnan langsung berusaha mengejarnya. Sindu nyaris dibunuh preman tersebut. Untungnya Karnan berhasil menyelamatkan kekasihnya. Ternyata preman-preman itu adalah anak buah Kalirajan yang ditugaskan untuk menangkap seorang gadis. Namun setelah melihat wajah Sindu, dia mengetahui bahwa anak buahnya salah sasaran. Kalirajan pun langsung meminta maaf kepada Karnan dan Sindu dan pergi mencari gadis yang ditargetkan. Sementara Karnan yang khawatir langsung membawa Sindu ke rumah sakit. Sindu terlihat sangat trauma dengan apa yang sudah terjadi. Dia membayangkan kalau saja para preman tersebut tidak salah sasaran, mungkin gadis yang mereka cari sudah dibunuh. Sindu pun meminta Karnan untuk menyelamatkan gadis itu apapun caranya sebagai hadiah ulang tahunnya. Di sisi lain, Kalirajan dan anak buahnya berhasil menemukan gadis yang mereka cari dan hampir menangkapnya. Tapi tiba-tiba, Karnan muncul kembali dan menyelamatkannya. Karnan meminta gadis itu untuk dibebaskan, namun Kalirajan menolaknya. Akhirnya terjadi perdebatan antara mereka berdua. Karnan menjelaskan, jika gadis itu tidak dibebaskan, hubungannya dengan Sindu akan berakhir. Namun Kalirajan juga menjelaskan, jika gadis itu masih hidup, nyawa saudaranya akan terancam. Kalirajan merasa kesal dan mengatakan bahwa Karnan hanyalah anjing peliharaannya dan menyuruh anak buahnya membunuh gadis itu bersama dengan Karnan. Tapi Karnan dengan mudah mengalahkan mereka semua dan pergi menyelamatkan gadis tersebut. Kabar perselisihan Karnan dan Kalirajan pun sampai ke telinga menteri yang langsung mendatangi Rajan untuk mendamaikan mereka berdua. Kalirajan mau damai, asalkan Karnan membawa Santia.
Karena mengalihkan pembicaraan. Intinya, dia tidak mau membawa Santia karena Santia adalah kado untuk Sindu, kekasihnya. Sehingga Karnan pun pergi memberikan Santia pada Sindu. Santia berterima kasih kepada Sindu berkatnya, sekarang dia masih hidup. Saat Sindu bertanya kepada Santia kenapa preman-preman tersebut mencoba membunuhnya, Santia yang masih trauma pun enggan untuk membahas hal itu. Keesokan hari, Kalirajan datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Karnan. Dia meminta Karnan untuk segera menyerahkan Santia karena Santia memiliki bukti yang akan membuat saudaranya masuk penjara. Karnan pun bernegosiasi dengan Kalirajan. Dia akan memberikan bukti berupa video itu dengan syarat Kalirajan harus melepaskan Santia. Hal itu pun disetujui oleh Kalirajan. Lalu Karnan didampingi Kader mendatangi Santia. Karnan pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Santia pun bercerita bahwa dia bekerja di New York. Saat dia datang ke India, Bhavani, saudarinya, berjanji akan menjemputnya, tapi Bhavani tak kunjung datang. Bahkan beberapa hari tidak pulang ke rumah. Lalu suatu hari Bhavani menelpon. Dia memberitahu sedang diculik oleh 4 saudara Kalirajan. Santia berusaha untuk menolong Bhavani, namun saat dia datang ke lokasi, Bhavani sudah tidak ada. Santia menjelaskan bahwa saudara Kalirajan telah mendiru paksa dan membunuh saudaranya lalu merekamnya. Bhavani berhasil menyembunyikan kamera di bawah lemari. Santia mempercayakan seorang media dan memberitahu tentang video di kamera itu. Tapi ternyata dia juga saudara Kalirajan, sehingga Santia menjadi buronan mereka. Mendengar hal itu, Karnan menyuruh Santia dan ibunya untuk pergi ke Amerika demi keselamatannya. Karnan akan mengurus semuanya dan meminta bukti itu jika Santia percaya padanya. Santia setuju dan Karnan menelpon Kalirajan agar segera menyiapkan tiket pesawat bisnis kelas tujuan New York untuk penerbangan Santia dan ibunya. Dia bilang bukti sudah di tangannya, sehingga Kalirajan pun mengurus semuanya. Saat hendak menjemput ibu Santia, ternyata ibu ini orang yang pernah melapor dan dicuekin olehnya. Di bandara, Santia menyerahkan video bukti tersebut dan masuk untuk check-in. Namun Santia kembali menemui Karnan dan memanggilnya saudara. Santia berkata, selama 14 hari, mereka memukul saudariku dan kemudian membunuhnya. Ini bukan hanya didiru paksa atau pembunuhan, mereka membakarnya dengan asam. Apakah di negara Gandhi, seorang wanita pantas menerima nasib ini pada hari Gandhi Gayanti? Kau akan mengerti ketika kau menontonnya. Mereka sudah menodai gadis muda. Tak satu pun dari mereka harus selamat. Mereka harus dihukum oleh hukum. Mereka harus digantung. Seluruh bangsa harus melihatnya. Seorang harus takut digantung jika dia menggoda seorang gadis. Hatiku mengatakan aku bisa mendapatkan keadilan hanya melaluimu. Mendengar hal itu, Karnan tak mengangkat telepon Kalirajan lagi. Dia merasa galau dan kembali ke kantor polisi. Melihat Karnan yang galau, Kader bertanya tentang apa yang terjadi. Tak lama anak buah Kalirajan pun datang. Namun Kader yang sudah yakin Karnan sudah berubah, memilih duduk untuk menonton bagaimana Karnan akan membunuh anak buah Kalirajan yang berusaha mengambil kamera. Karnan benar-benar melakukannya. Sehingga dengan sigap, Kader berdiri dan memberi hormat untuk Karan. Karan menjadi terharu. Dia lalu menghabisi sisa preman Kalirajan. Lalu dengan perasaan bangga, Pak Kader mengembalikan anak buah Kalirajan yang babak belur, sembari berkata, "Hei, seorang inspektur baru telah tiba di daerah ini. Selama ini, kau melihat polisi yang korup. Mulai sekarang kau akan melihat polisi yang akan memborgolmu. Seorang putra baru telah dilahirkan oleh ibuku, hukum, ketertiban, dan ketentraman. Namanya Karna, Inspektur Karnan." See you soon. Hey. Mendengar hal itu, Kalirajan menyuruh keempat saudaranya untuk pergi bersembunyi. Sementara Karnan melihat video yang ada di kamera tersebut, dia melihat kekejaman yang dilakukan oleh saudara Kalirajan kepada Bhavani. Dia merasa sangat bersalah. Karnan lanjut mengerahkan seluruh anggotanya untuk melakukan penangkapan kepada 4 saudara Kalirajan. Di tengah pengejaran, Karnan mendatangi Venkatraman.
dan menelponnya. Halo? Dia tanya apa yang akan dilakukan Venkat jika dia bertemu polisi yang mendukung Kalirajan merampas tanah miliknya. Venkat ingin memukulnya dan bilang, bagaimana bisa orang tuamu mendidik anak sepertimu? Karnan pun mengaku sebagai yatim piatu. Dia tak pernah dididik oleh siapapun. Yang dia tahu hanyalah uang yang bisa menyelamatkan hidupnya. Karnan lalu meminta Venkat segera memukulnya sebagai anak. Setelah itu dia akan menghajar anak buah Kalirajan dan memberi Rajan pesan agar segera mengembalikan sertifikat tanah milik Venkatraman. Jika tidak, ia akan membunuhnya. Singkat cerita, akhirnya mayat Bhavani pun ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Kejadian itu menjadi viral. Semua media membicarakan kematian Bhavani. Sang ibu yang melihat berita langsung pingsan. Karnan memberitahu bahwa keempat saudara Kalirajan yaitu Sabari, Vinay, Kumar, dan Prakas adalah pelaku pembunuhan tersebut. Para aktivis perempuan berdemo menuntut keadilan untuk Bhavani, bahkan di depan rumah Kalirajan sendiri sebagai saudara mereka. Siapapun yang bisa menangkap 4 penjahat akan diberi masing-masing 5 lakh rupiah oleh kepolisian. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian mendapatkan laporan dari seorang nelayan bahwa ada 4 orang penumpang di kapalnya. Mereka hendak melarikan diri ke Visakhapatnam. Karnan dan anak buahnya langsung menuju ke TKP. Mereka mengepung kapal dan berhasil menangkap saudara Kalirajan. Sementara itu, ibu Bhavani masuk rumah sakit setelah mengetahui berita kemalangan anaknya. Akhirnya mereka berempat dibawa ke pengadilan. Mereka didakwa telah meniru paksa dan membunuh Bhavani. Hakim pun mempersilahkan jaksa untuk memutar bukti rekaman video. Namun video tersebut ternyata kosong. Pak Hakim hampir saja membebaskan terdakwa. Namun Karnan tidak mau mereka bebas begitu saja. Dia mengatakan masih memiliki bukti lain dan meminta waktu selama 1 hari. Akhirnya hakim pun menyetujui. Ternyata jaksa sudah bekerja sama dengan Kalirajan. Mereka menukar bukti kamera itu dengan kamera yang lain. Malam harinya Karnan memberitahu kepada Sindhu, sebenarnya dia tidak mempunyai bukti lain. Dia hanya berniat mengulurkan waktu agar saudara Kalirajan tak bebas begitu saja. Dia masih memikirkan bukti apa yang akan dia serahkan. Dia juga berjanji dengan Santia untuk menggantung pelakunya. Karena hanya dengan begitu, para bajingan seperti mereka akan takut menyentuh gadis. Karnan yang buntu memutuskan untuk mabuk di pinggir jalan. Saat itu, Kalirajan menelpon dan menanyakan bukti apa yang dimiliki Karnan. Kalirajan akan memberikan berapapun yang Karnan inginkan. Namun Karnan yang lagi mabuk malah menentang Kali dengan menyuruh anak buahnya datang ke pantai untuk menemuinya. Tak lama, 1 truk anak buah Kali datang. Mereka pun menghajar Karnan tanpa ampun. Mereka juga mengubur hidup Karnan yang sudah tidak berdaya, namun Karnan masih beruntung. Saat itu hujan turun begitu deras. Karnan pun bisa keluar menyelamatkan diri. Keesokan harinya, persidangan kasus Bhavani pun dilanjutkan. Kalirajan terkejut melihat Karnan yang belum mati. Dan lagi-lagi, dia menawarkan seluruh hartanya agar Karnan mau membebaskan adiknya. Persidangan pun dimulai. Pak Hakim menyuruh Karnan untuk memberikan bukti yang dia janjikan. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Karena Karnan tidak mempunyai bukti, Karnan malah mengaku ikut dalam pendiru paksaan dan pembunuhan Bhavani. Bukan 4 pelakunya, tapi 5 termasuk dia. Sebenarnya bukan Bhavani korbannya, tapi anak Hakimlah target mereka. Namun karena anak Hakim sangat dijaga ketat, maka dia dan keempat saudaranya, Kalirajan,
mengambil sembarangan gadis yang tak lain Bhavani untuk dijadikan pemuas nafsu mereka. Dia menceritakan dengan detail kejadian itu sesuai yang dilihatnya di video, seakan-akan Karnan juga melakukannya dengan mereka. Karnan sengaja mengorbankan dirinya agar saudara Kali tidak lolos dari hukuman. Akhirnya hakim memutuskan untuk menghukum mati Karnan beserta keempat saudara Kalirajan. Karnan berjalan keluar dari pengadilan. Sindu menangis melihat orang yang dicintainya akan dihukum mati. Dia menanyakan, mengapa Karnan melakukan hal itu? Karnan hanya bisa memeluk erat Sindu. Masa yang berdemo pun mencaci makinya. Dan Kader sangat sedih dengan pengorbanan Karnan. Hari eksekusi pun tiba. Sebelum itu, Pak Komisaris berkata kepada Karnan bahwa dia tahu Karnan tidak bersalah. Namun Karnan meminta Komisaris tetap menggantungnya. Tapi sebelum itu, dia ingin melihat saudara Kalirajan digantung terlebih dahulu. Setelah beberapa jam, Santia dan ibunya tiba di India. Mereka syok dan langsung memberitahu lewat media bahwa Karnan sama sekali tidak terlibat dalam penculikan saudarinya tersebut. Karnan justru memberi saudarinya keadilan dan berkorban untuk memberi efek jera para pelaku kejahatan. Upacara pengkremasian Karnan pun diliput banyak kesedihan dan penyesalan semua orang yang sudah mencaci maki dirinya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.